warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli ya alimu ya khabir. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga semuanya ya dalam keadaan sehat. Insyaallah untuk pertemuan hari ini ya kita akan latihan soal-soal tentang fluida dinamis. Nah, sebelumnya yang belum mengisi daftar hadir, silahkan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Dan kita berdoa ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Untuk soal yang pertama di fluida dinamis ini bisa dibaca ya di layar. Ada suatu zat cair dialirkan melalui pipa A dan pipa B. Nah, jika debit air pada bagian A adalah 20 meter kubik per sekon, luas penampang bagian B-nya 4 cm per sekon, berapakah laju zat cair di bagian pipa B? Nah, diketahui bahwa debit air itu konstan. Nah, debit sebagaimana sudah kita bahas minggu kemarin merupakan jumlah air yang mengalir pada satuan volume per waktu atau dinyatakan dengan Q sama dengan V per T-nya, atau V juga merupakan luas alas kali lebarnya ya. V-nya adalah volumenya, sementara T-nya adalah waktu yang diperlukannya. Nah, kemudian dari soal itu kita ada beberapa besaran yang diketahui ya. Ada debit airnya itu berarti apa? Q-nya yang besarnya 20 meter kubik per sekon. Nah, dari persamaan ini kita bisa juga mengetahui debit air itu A kali V-nya. A-nya luas penampangnya, kemudian V-nya adalah kecepatannya gitu atau laju zat cairnya. Nah, dari soal diketahui Q airnya 20 meter kubik per sekon, luas penampang di bagian pipa B-nya ya, tadi debit air di A, luas penampangnya 4 cm per sekon. Nah, kita rubah jadi 4 kali 10 pangkat min 4 meter sekon. Kemudian berapakah laju air di pipa B-nya? Nah, dalam hal ini gitu, ketika air melewati dua pipa yang berbeda ukuran akan memenuhi hukum kontinuitas, di mana menyatakan bahwa debit air pada setiap pipa itu sama. Berarti kita nyatakan secara persamaan QA sama dengan QB-nya. Di QA-nya kita sudah tuh 20 ya, diulangi lagi ya. Nah, tadi teh di B-nya ya. Bentar. Nah, debit air di A-nya 20 ya. QB-nya berarti luas penampang di B-nya dikalikan dengan laju air di B-nya. Sehingga kita bisa mengetahui berapa debit air di bukan debit air, kecepatan air di B-nya. Tinggal PB-nya 20 dibagi 4 kali 10 pangkat 4 atau 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Itulah laju air di pipa B. Nah, sekarang nomor 2 tentang hukum Bernoulli. Sebuah pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti terlihat pada gambar. Perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecilnya adalah 3:1 ya, luas penampang 1 dan 2-nya. Posisi pipa besar adalah 6 meter di atas tanah dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Jika kecepatan air pada pipa yang besar adalah 10 meter per sekon dan tekanannya 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal, tentukan berapa kecepatan air di pipa yang kecil di penampang 2 ya. Kemudian berapa selisih tekanan pada kedua pipa, dan yang C-nya tentukan tekanan pada pipa yang kecil penampang 1 jika massa jenis airnya atau rho airnya 1000 kg per meter kubik. Nah, dari soal tersebut kita mengetahui ada beberapa persamaan yang diketahui ya. H1 6 meter, H2-nya 1 meter. Kecepatan air di pipa satunya 10 meter per sekon, tekanan di titik satunya 9,1 10 pangkat 5 Pascal, dan perbandingan luas penampang A1 dan A2 3:1.
Dari persamaan kontinuitas kita mengetahui bahwa debit air di pipa 1 sama dengan debit air di pipa 2, atau A1 kali P1 sama dengan A2 kali P2. Tinggal kita masukkan A1 A2-nya ya, yang 3:1, P1-nya 10. Nah, dari sini kita mengetahui langsung berapa laju air di pipa kedua. Kemudian berapa selisih tekanan pada kedua pipa ini kita dengan menggunakan hukum Bernoulli. Kita sudah tahu ya minggu kemarin hukum Bernoulli melalui persamaan P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat tambah rho GH2. Yang ditanyakan selisih tekanan. Nah, selisih tekanan berarti kita pindah ruaskan. P1 dikurangi P2, selisih antara tekanan pada penampang 1 dengan penampang 2 dari persamaan itu didapatkan setengah MV2 kuadrat tambah rho GH2 dikurangi setengah rho P1 kuadrat tambah rho GH2. Nah, sehingga didapatkan P1 yang ininya ya, yang kecepatannya kita satu sukukan, sehingga didapatkan setengah rho P2 kuadrat dikurangi P1 kuadrat. Yang ketinggiannya rho GH2 min rho GH1. Kemudian tinggal kita masukkan besaran-besaran yang diketahuinya, rho-nya 1000, kemudian V2-nya tadi ya 30 meter per sekon, V1-nya 10 meter per sekon, rho-nya 1000, G-nya 10, percepatan gravitasi, H2-nya 6 dan H1-nya 1. Sehingga kita dapatkan setelah mengoperasikan secara matematisnya yaitu 400.000 tambah 500.000 atau menjadi 450.000 Pascal, atau kita nyatakan dengan bisa dalam bentuk pangkat ya, 4,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Untuk yang C-nya, tekanan air pada pipa yang kecil. Nah, tekanan air pada pipa yang kecil berarti P2 gitu ya. Nah, dari yang B kita mengetahui selisih tekanan pada penampang 1 dan penampang 2-nya 4,5 kali 10 pangkat 5. Didapatkan dari soal tekanan pada penampang yang kecilnya 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, tinggal dikurangi yang 4,5 kali 10 pangkat 5, sehingga kita dapatkan tekanan pada penampang yang kecilnya 4,6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Mudah-mudahan mengerti ya. Nanti kalau yang tidak mengerti bisa ditanya dalam sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya soal nomor 3 yaitu tentang teorema Torricelli. Nah, soalnya seperti ini. Sebuah tabung berisi zat cair ya. Zat cairnya kita anggap ideal. Nah, pada dindingnya ini terdapat 2 lubang kecil. Nah, sehingga zat cair memancar seperti pada gambar dari lubang 1 dan lubang yang lainnya ya, yang atas dengan yang bawah, yang pada ketinggian 50 cm dari bawah dan ketinggian 20 cm dari bagian atas permukaan zat cair. Nah, berapakah perbandingan antara X1 itu berarti jarak pancaran secara horizontal ya, ketika air itu mengenai tanah. Nah, dari besaran-besaran ini kita kumpulkan dulu ya besaran-besaran yang diketahui dari soal. Nah, di sini yang 100 cm itu adalah tinggi zat cair tabung secara keseluruhan. Kemudian yang 20 cm itu H1 ya, ketinggian dari permukaan 1 ya, ketinggian lubang atas ya, yang lubang yang atas. Kemudian H2-nya ketinggian pada lubang yang kedua. Dari persamaan teorema Torricelli ya didapatkan bahwa kecepatan semburan air yang keluar dari lubang itu dinyatakan dengan V sama dengan akar 2GH gitu ya. Kalau pada penampang 1 berarti V1 sama dengan akar 2GH1. Ingat ya, H1-nya itu berarti ketinggian dari permukaan atas zat cair tersebut, sehingga didapatkan kecepatan aliran pada lubang 1 yang atas 2 kali G kali H1. 2 kali G-nya 10, H1-nya adalah yang 20 cm. 20 cm itu kita rubah dulu ke dalam meter karena G-nya kita pakai yang 10 meter per sekon. Sehingga didapatkan
2 kali 10 kali 0,2 akar 4. Nah, kita sudah tahu akar 4 adalah 2 meter per sekon. Nah, untuk selanjutnya, kita bisa menghitung berapa jarak semburan mendatar ya, ketika air keluar dari penampang 1P1 ini. Nah, kita dapatkan, untuk V2-nya dengan cara yang sama kita bisa mencari nilai dari V2-nya, kecepatan alir air ketika keluar dari lubang kedua, yaitu V2 sama dengan akar 2GH2. H2-nya yang 50 cm, karena kebetulan dari atas dengan di bawah ya itu sama 50 cm. Kita tinggal rubah ke dalam meter. Jadi 2 kali 10 kali 0,5, jadi akar 10 meter per sekon. Untuk selanjutnya, kita cari selang waktunya. Selang waktu ketika air itu mengenai ke permukaan bawah. Kita tahu karena ini air dari pas permukaan atasnya jatuh bebas ya, kita nyatakan maka dari persamaan gerak jatuh bebas H sama dengan setengah AT kuadrat, dengan ini sama dengan G. Kita dapatkan waktu yang ditempuh oleh air ketika keluar dari posisi 1 dinyatakan dengan T kuadrat sama dengan H1 ke 2H1 dibagi A-nya gitu ya, atau akar dari 0,16 0,4. Dengan cara yang sama kita juga bisa mengukur berapa waktu yang diperlukan oleh air ketika keluar dari lubang yang kedua ya. Sama P2-nya 2 kali H2 dibagi 10. Nah, setelah kita mengetahui waktunya, waktu sempuhnya, kita mengasumsikan bahwa gerakan yang dilakukan oleh air ini ketika keluar merupakan gerak lurus beraturan dari persamaannya X sama dengan V kali T, sehingga kita bisa menghitung berapa jarak horizontal yang ditempuh oleh air ketika memancar dari lubang. Untuk X1 nya berarti tinggal V1 kali T1 nya, untuk X2 nya P2 kali T2 nya, sehingga didapatkan perbandingan antara jarak horizontal X1 dengan X2 nya dinyatakan dengan 0,8 banding 1 seperti itu, atau kita lebih sederhanakan menjadi 8 berbanding 1. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Silahkan dipelajari kembali, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau yang tidak mengerti boleh dilanjutkan pada sesi tanya jawab. Demikian yang Ibu bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap berkarya, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.